Dan kita tunggu. Katanya bulan Lebaran mau ke sini, nggak apa-apa. Kan prosesnya masih panjang dan lama. Tapi rekam jejak dan bukti-buktinya udah di tangan kita kok. Udah di polisi. Polisi udah pegang semua. Tapi Bang Ron kenapa tidak suka berarti sama Korla ini? Karena tidak kenal. Saya bukan nggak suka, tapi saya benci, saya muak dengan kalimat-kalimat KEONTOEL dan MEMEMK sambil megang-megang kemaluan dia, itu saya nggak suka. Kalau dia menghibur, mempengaruhi. Jadi ketika saya melihat kalimat-kalimat cabul itu, membuat saya nggak suka sama dia. Dan saya maunya bukan dengan kerasan tidak suka saya maunya dia dihukum. Dia berhadapan bukan dengan Farhad Abbas atau ketidaksukaan saya, tapi dia berhadapan dengan hukum Indonesia. Buat apa undang-undang dibuat kalau tidak bisa menjerat orang-orang yang melakukan atau melanggar peraturan tersebut? Bang, tapi kan orangnya udah di Jerman, Bang. Nah, ya ini proses. Nah, itu kan dia kan hanya berani-berani ke sini aja ribut. Harusnya dia nggak berani, dia udah tahu diri. Ketika lu begitu lu nggak boleh masuk di sini. Kenapa? Kita pasti laporin, ya kan? Ada dorongan nggak untuk pemerintah untuk jemput paksa yang tadi cerita? Ya kita kan dorong terus lah, gitu kan. Yang jelas kita minta dipanggil saksi semua itu. Orang-orang yang pernah, istri-istri orang yang pernah dicium pipi, ya sih saksi dulu tuh. Dipanggil jadi saksi. Kenapa kalian pergi viralkan? Kenapa kalian akan bikin acara? Kenapa kalian menghebohkan? Ada apa gitu kan? Siapa yang membiayai dia ke sini? Apa tujuannya? Maksudnya apa gitu? Terlepas dari itu kan dirimu ini, Bang, banyak malah yang ini, sorry Bang. Oh, nggak masalah. Kurang. Nggak lah itu. Apalah. Bukan kurang apa? Laku lah, sorry. Ya itu kan hanya grup-grup mereka ini aja yang penjual-penjual online punya buzzer-buzzer itu aja. Masa kita protes tentang moral, masa dia marah? Apa kaitannya? Jadi bilang cari sensasi. Oh, nggak apa-apa, mau dibilang pengangguran, tidak laku, nggak ada masalah, nggak ada mempengaruhi juga. Itu kalau bencong-bencong berantem, ngomongnya gitu, gelap, gitu doang. Nggak laku, kurang kerjaan, kepo, julid, gitu-gitu ngomong gitu. Jadi biasa, kita nggak peduli itu. Ya kan? Ya yang kalian harus kejar itu adalah, kalau dia laku di Indonesia, kenapa dia kabur ke Jerman? Di sini aja dong. Hadapi proses ini. Hadapi dengan senyuman, ya kan? Bukan dengan tangisan kabur. Nah, itu. Tapi kayak di yang benci Korla juga di Cikanjur Rizani ya, dia udah memaafkan. Ya urusan memaafkan itu kan Tuhan saya maha pemaaf kok. Sekarang hapus dong semua itu. Video-video yang di akunnya dia itu yang kita tidak. Emang dia bisa ngelarang kita melaporkan? Dia bisa ngelarang orang lain melaporkan? Enggak bisa. Yang jelas itu adalah sumber mata pencarian mereka. Hidupnya cari makan. Makanya kita bilang sama polisi, Pak, ini mata pencarian dia loh, dengan vulgar seperti ini kalimat. Makanya diproses. Kan polisi belum melakukan tindakan apa-apa buat mereka. Ya kalau nanti setidaknya dipanggil artis-artis yang pernah ketemu dengan dia supaya mengetahui. Kalau ada pertanyaan nanti suatu saat, apakah dia laki-laki atau perempuan, ya bukan urusan saya. Kalau polisi menanya kemudian dilihat KTP-nya, ternyata KTP-nya laki atau perempuan, kita nggak tahu. Mungkin pernah dia di pengadilan merubah statusnya gitu kan. Gitu. Kemarin sempat minta Korla ini buat dicegat nggak boleh keluar negeri, terus bilang kalau Korla keluar negeri kayak menghindar dari hukum, seperti apa sih? Oh iya, memang menghindar. Dia kan buru-buru gitu. Kemudian kita diejek, katanya kita membuat dia nggak nyaman. Korla kamu yang bikin kita tidak nyaman. Indonesia ini nyaman. Kan lagu bukan lagu dia juga. Yang kita nggak nyaman tuh kalimat-kalimat kata-kata teriak, woi anjing, woi babi, KONTOL, MEMEMK gitu. Itu kan tidak nyaman gitu. Betul nggak? Anak-anak kecil udah pada ngikutin semua. Ya ini kalau nggak diberi hukuman, nanti semua orang pada niru gitu. Ya kalau misalnya Korla nggak dihukum, ya jangan salah, berarti udah budaya baru Indonesia. KONTOL itu adalah kalimat-kalimat biasa. MEMK. Ya kan, nanti orang panggil mamak jadi memek. Bagaimana? Sama. Ya kan? Nggak bisa. Nah inilah yang harus kita. Ya kalau ada hukum alam ya dicomot mulutnya kan. Tapi ya kita pakai hukum ITE aja lah. Biar dia dihukum penjara 6 tahun penjara. Atau didenda 1 miliar gitu.
Bang, tapi kan biasanya kita orang-orang yang viral itu berdasarkan pasar juga ya, orang-orang kita ini jadi tonton. Ya, otak kita sebagian yang viral-viral itu ya otaknya sama. Ya kan? Kalau dulu yang lagi tren lakor, ini terbalik korla kan? Ya saya nggak ngerti gitu kan. Mudah-mudahan bisa dibasmi lah semuanya, baik pelakor maupun para peniru kalimat-kalimat yang negatif aja ya. Kalau yang positif silakan kalian tiru, kita nggak masalah. Ambil positifnya. Oh, memang udah ada di Indonesia nih apa? Bilang assalamualaikum hanya dari Jerman. Ayo kita tiru assalamualaikum. Tapi kalau di Indonesia assalamualaikum, di Jerman gak ada assalamualaikum, tiba-tiba di Indonesia dibuat KONTOL, ya kita hajar, ya kan? Jadi Bang Farah juga mengharapkan dia buat viral yang positif lah ya gitu ya. Bukan viral positif. Kalau mau positif, ya harus positif dari sekarang. Jangan negatif tiba-tiba berubah dalam 1 hari, nggak bisa. Dan anehnya nggak berubah, nantang. Malah dibilang kita ini kepo semua, dia mau jadi pelacur urusan dia. Loh, bukan begitu. Kalau kamu jangan jadi pelacur, kita nggak ngurus. Tapi nggak boleh di Indonesia jadi pelacur. Ya kan? Diam-diam aja nggak boleh, apalagi serius. Ini dia omongin di publikasi. Sehingga loh, ada apa gitu. Yang kalimat-kalimatnya itu tidak memberi pendidikan yang baik buat anak-anak dan buat masyarakat. Tapi berarti abang bukan tidak menyukai pribadinya, tapi omongannya seperti bang. Ya, kita kan nggak tahu. Dia ini kan laki atau perempuan juga kita nggak tahu. Hanya dibilang kalau kita mempersoalkan di Jerman kita dihukum. Loh, hukum apa? Justru kalau kamu diam-diam yang dihukum. Tiba-tiba kamu dapat cowok orang Indonesia, tidak terbuka, ya kan? Tiba-tiba, loh, kok sama kan? Pasti nipu namanya kan kira-kira. Dibilang jangan mengumbar aib orang sama korla. Ini bukan aibnya korla, justru dia yang cabul ngomongnya gitu. Jadi kalau aibnya korla saya nggak tahu dia ngapain dulu, saya nggak tahu. Sejarahnya saya nggak tahu aibnya korla. Karena namanya aib kan pasti tersembunyi. Yang kita persoalkan ini bukan aib korla yang tersembunyi atau di dalam roknya, tapi kita ada di mulutnya, yang ada di media sosial itu yang kita persoalkan. Apa kalian semua pada tuli buta nggak dengar itu semua? Ya, itu aja simple. Bilang kalau artis yang dekat sama korla ini ada kepentingan tersendiri. Ya iyalah, artis-artisnya orang terkenal, masa nebeng ke orang yang biasa? Buat apa? Tapi yang diajak kita katanya, Farhad Abbas nggak terkenal, pengen terkenal, pergi laporin korla ya. Betul nggak? Iya. Saya bilang jangankan korla, kambing atau monyet pun kalau teriaknya KONTOL, saya laporin juga monyet sama kambingnya sekalian. Saya sembelih, ya kan? Namanya binatang ya, betul gak? Karena dia manusia, saya laporkan ke hukum, kan begitu. Nah, jadi teman-teman jangan salah sangka loh. Saya bukan membuka-buka aibnya korla. Justru korla ini yang terbuka, buka-bukaan, baik bajunya juga kelihatannya, pinggang segala macam. Kemudian kalimat-kalimatnya itu loh, kalimat yang tidak membangun Pancasila, tapi yang membangun budaya cabul baru dari kalimat-kalimat kotor yang tidak pantas didengar oleh anak-anak maupun diucapkan dan ditiru oleh anak-anak. Kemarin sempat bikin lagu baru yang itu, no comment versinya apa itu gimana? Oh iya. Kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan, jangan kau tanya-tanya siapa aku. Itu kan? Mau lagi ya? Kau aku yang somasi, kau aku yang laporin, jangan kau lari-lari pulang ke Jerman. No comment, no comment. Itu gimana awalnya bang? Iya. Abang buat sendiri liriknya atau? Dia tidak sengaja aja kan, ibaratnya ada lagu versi tandengan saya gitu, itu kan biasa saja gitu. Ya kan saya nggak nyebut nama juga kan, yang menurut saya sih sah-sah saja gitu. Yang terakhir bang, harapan kan Bunda korla udah nggak di Indonesia lagi, terus gimana ke depannya, terus langkah selanjutnya seperti apa? Ya kalau korla itu memang orang baik-baik, ya nggak usah pulang dulu, tunda dulu gitu. Kenapa gara-gara aku dilaporin buru-buru pulang, buru-buru banget, tuh kan? Saya dengar sih dia mau undur tanggal 6, tapi mendengar kita laporkan dia buru-buru gitu, dia nggak jadi cancel berangkatnya.
Dan kita tunggu, katanya bulan Lebaran mau ke sini, nggak apa-apa, kan prosesnya masih panjang dan lama. Tapi rekam jejak dan bukti-buktinya udah di tangan kita kok, udah di polisi udah pegang semua. Kemudian